Halo Idea Lovers, selamat datang di Idea Rumah. Kali ini kami akan berbagi ide mengenai rumah simpel, compact, kontemporer dengan budget minimal di lahan 100 meter persegi. Compact house ini didominasi dua warna, yaitu putih dan kayu. Nyaris setiap furniture memiliki lebih dari satu fungsi. Bagaimana inspirasinya? Ikuti terus video ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube Idea Rumah sekarang dan aktifkan tombol lonceng notifikasi, beri saran, masukan, dan request di kolom komentar. Akses juga website Idea di ideaonline.co.id, like Facebook Idea Online, serta follow Instagram @ideaonline dan @tabloidrumah untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar rumah. Rumah simple, compact, kontemporer dengan budget minimal di lahan 100 meter persegi. Inilah rumah kontemporer yang compact. Bangunannya berbentuk kotak putih selebar 5 meter dengan tinggi kurang lebih 6 meter. Permukaan lahan sekitar bangunan ditutupi kerikil batu split abu-abu. Rumah keluarga Yuniar Kurniasih ini berlokasi di Durensawit, Jakarta. Luas bangunannya 100 meter persegi yang berdiri di atas lahan 100 meter persegi juga. Rumah sebelumnya dibongkar dan diratakan, kemudian dibangun rumah yang Idea Lovers lihat ini. Pemilik menginginkan rumah yang memiliki carport untuk 2 mobil, kamar utama dengan kamar mandi dalam, kamar anak, kamar tamu, ruang keluarga, dapur, dan kamar asisten rumah tangga. Selain itu, pemilik ingin konsep rumah ini compact, yang memanfaatkan space secara optimal dengan budget minimal. Arsitektur dan interior rumah 2 lantai ini dirancang oleh Sontang M. Siregar dengan tim arsitek Chairil Reza, Pramudiaha, dan Tri Heru Laksmana. 2 jendela besar dan 2 jendela kecil segi 4 berdaun kaca tampak pada bagian dalam bidang bujur sangkar yang menjadi fasad depan bangunan. Tampilan rumah ini simpel serta terkesan bersih dan praktis. Bangunan kontemporer yang bersih dan licin ini tampak kontras dengan tembok di sekitar tapak lahan. Acian temboknya sudah rontok pada banyak tempat. Catnya pun telah terkikis cuaca. Pelurannya terkelupas sehingga terlihat susunan batu bata di baliknya. Tembok sisa bongkaran rumah existing itu tak disentuh, dibiarkan saja tampil demikian. Namun disinilah kepiawaian sang arsitek. Kontras yang cukup ekstrim ini justru memberi impresi yang lebih dalam terhadap karakter rumah. Bangunan terletak di tengah tapak, yang menyisakan lahan di kiri dan kanan bangunan. Lahan sisa itu digunakan untuk sirkulasi dan servis selebar 80 cm, sedangkan untuk entrance dan sirkulasi 120 cm. Rumah ini dibangun dengan budget yang ketat. Itulah mengapa bentuk bangunannya clean dan simple. Tinggi plafon hanya 2,4 meter, dinding dalam tidak diplester, hanya dicat putih, dan dinding sekitar lahan tidak diolah. Furniture berfungsi ganda, sebagaimana fungsinya dan sebagai pembatas ruang. Meski berbiaya hemat, rumah ini tak terlihat murah. Rancangan rumah berhasil menjawab kebutuhan penghuni akan sebuah rumah tinggal nyaman, berbiaya terjangkau, dengan tampilan kontemporer yang memikat. Itulah cerita latar belakang rumah ini. Gimana menurut Idea Lovers? Sebelum kita akhiri ulasannya, yuk kita lihat lagi setiap areanya dari depan rumah hingga ke lantai teratas. Fasad depan rumah bergaya kontemporer dengan bentuk kotak yang simpel. Bidang yang tertutup diimbangi area entrance yang terbuka di samping. Bentuk fasad yang tertutup menjaga privasi untuk kenyamanan penghuni. Beralih ke entrance atau pintu masuk, entrance terletak di samping rumah dengan kanopi kaca sebagai penanda. Area ini dilengkapi dengan reflecting pond dan sebatang pohon tabebuya, juga hamparan batu split. Area ini memiliki lebar 1,2 meter dengan panjang kurang lebih 4 meter. Penempatan lampu di ruang keluarga menjadi perhatian. Lampu ada yang diletakkan di dinding kayu dan pada furniture, seperti pada kredenza TV. Lampu dipasang di sisi dalam kredenza yang berbatasan dengan dinding. Pintu kaca dengan tebal 6 mm difungsikan dengan cara menggesernya.
Pintu di lantai bawah ini menggunakan rangka besi, sementara pintu-pintu lain bermaterial plywood dengan finishing HPL berengsel pivot tanpa kusen. Dinding kayu bukan sekadar pembatas antara living room dengan kamar asisten rumah tangga, tapi juga berfungsi sebagai penutup tangga dan kabinet penyimpanan dispenser. Di lantai bawah ada ruang serbaguna yang bisa disatukan dengan ruang utama jika tak sedang difungsikan sebagai kamar tidur tamu berukuran 3x3 meter. Ruang ini bisa menjadi area bermain anak atau tempat menyimpan sepeda. Di sisi kirinya ada pintu swing, sedangkan di sisi kanannya adalah lemari pakaian sekaligus tempat menyimpan ranjang dan AC. Ranjang dikeluarkan dari tempat penyimpanan, maka ruang pun berubah menjadi kamar tidur untuk tamu. Ruang ini memiliki privasi dan dilengkapi kunci setelah pintu swing dibuka dan pintu geser ditarik. Ruang pun menjadi kamar tidur tamu yang seolah-olah memiliki kamar mandi sendiri karena letak kamar mandi bersebelahan dengan ruang tersebut. Plafon dengan tinggi 2,4 meter dilapisi gipsum. Meski plafon relatif pendek, ruang tidak terkesan sempit berkat kondisi plafon yang putih bersih, sama seperti dinding dan lantai. Ketinggian plafon yang minim itu untuk meminimalkan sambungan pada HPL sebagai pelapis kayu karena standar ukuran tinggi HPL adalah 2,4 meter. Agar ruang tidak panas, lampu dipasang di dinding kayu. Anak tangga berfungsi juga sebagai storage untuk menyimpan sepatu dan benda-benda kecil. Pintu kaca memisahkan bangunan utama dengan dapur di samping. Dapur memiliki atap kaca dan pintu besi perforated berengsel pivot, sehingga berkesan terpisah dari bangunan utama. Lahan untuk dapur memanfaatkan sisi samping bangunan yang berfungsi juga sebagai sirkulasi. Furnitur dan pintu berdesain serba geometris ini menggunakan satu jenis finishing, yakni HPL atau High Pressure Laminate yang sama. Dindingnya diolah dengan finishing halus dan rustic yang kontras. Lampu ditempatkan di atas rak dan meja. Rak buku dan meja kerja dimanfaatkan sebagai pembatas lantai 2 dengan area tangga. Furniture di rumah ini memang kebanyakan berfungsi ganda. Kamar tidur utama diisi lemari pakaian yang juga berfungsi sebagai pembatas ruang dengan kamar tidur anak. Jendela kaca dibiarkan tanpa gorden atau blind, sehingga memiliki akses cahaya tanpa penghalang. Kamar mandi berdinding keramik mozaik putih didesain dengan tata letak ruang yang simpel. Ruang 2 meter x 2 meter ini memiliki kloset, shower, dan wastafel serba putih. Nah, Idea Lovers, demikianlah rumah simple, kompak, kontemporer dengan budget minimal di lahan 100 meter persegi. Semoga bisa memberikan inspirasi Idea Lovers untuk memiliki hunian yang lebih nyaman. Subscribe YouTube Idea Rumah sekarang dan aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar rumah. Klik like dan share jika Anda suka dengan video ini, beri saran, masukan, dan request di kolom komentar. Sampai bertemu di video yang lain, salam berbagi idea.